kenapa aku masih nggak begitu yakin Mas Dodi meninggal dunia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, aku ngeganggu ya? Ganggu sih enggak, Mas. Cuma kalau ada tetangga yang lihat kamu mampir, aku nggak enak soalnya kan suamiku baru meninggal. Iya. Begini, aku cuman mau nanyakan soal amanah dari suami kamu. Kamu bersedia kan nikah sama aku? Aku bakalan bikin kamu bahagia. Aku punya beberapa toko emas dan rumah yang nanti semuanya itu akan jadi milik kamu. Maksudnya tadi aku mau ngomong, aku belum bisa jawab sekarang, Mas, karena apa nggak sebaiknya nunggu Mas Aida aku selesai baru kita bicarakan ini lagi. Baiklah, kalau gitu nggak apa-apa. Aku akan nunggu kamu. Aku emang udah bakal nikah dan gagal. Tapi kayaknya aku nggak tahu kenapa. Mungkin selama ini emang aku selalu pengen sama kamu. Dan baru kali ini jodohnya. Baiklah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi suami saya nulis surat wasiat buat saya. Isinya saya diminta untuk nikah lagi sama Abbas. Ya alasannya itu demi kebaikan saya dan Sinta anak saya. Jujur aja sekarang saya bingung, Umi. Apa saya harus nurutin kata-kata suami saya yang ada di surat wasiat itu? Kalau misalnya suami Neng baru meninggal ya tunggu masa idah dulu sayang. Tapi sekarang Umi tanya, Neng demen nggak sama si Abbas itu? Ya sebenarnya Abbas itu teman lama saya. Saya dengar sih memang dulu dia pernah suka sama saya, Umi. Cuma saya nggak jodoh sama dia, saya jodohnya sama suami saya yang udah meninggal. Terus itu si Abbas usahanya apaan? Kalau saya nggak salah punya toko perhiasan, Umi. Lah cakep itu udah. Kalau memang Neng demen sama Abbas itu, Abbas juga demen sama Neng, udah buruan. Jangan keburu lama-lama. Sebab kalau kelamaan itu nanti terjadi fitnah. Lagi pula kalau udah sama-sama demen, ikan sepat, ikan gabusnya dari Kerawang. Lebih cepat, lebih bagus daripada Neng Diana nanti keburu diambil orang. Nah terus masalah wasiatnya, itu memang kita harus mengerjakan wasiat itu apabila wasiat itu sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sebab wasiat juga ada syarat rukunnya. Syarat rukunnya apa, Umi? Nah, arkanul wasiati arba'atun. Rukun daripada wasiat itu ada 4. Yang pertama harus ada orang yang wasiat. Udah ada kan si almarhum. Yang kedua harus ada orang yang menerima wasiat. Si Abbas kan. Yang ketiga harus ada yang diwasiatkan. Neng kudu ibaratnya nikah sama dia. Nah, yang keempat harus ada sigot. Sigot itu artinya ungkapan dari almarhum suami Neng yang mewasiatkan. Nah kalau 4-4-nya ini sudah ada, sah sudah wasiat itu harus dilaksanakan. Makasih ya, Umi. Sama-sama. Ntar jangan lupa ya kalau nikah undang Uminya ya. Iya, Umi. Iya. Saya nikahkan dan kawinkan Diana Helena binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Diana Helena binti Abdurrahman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, mulai hari ini kamu udah menjadi istri aku. Jadi kamu harus nurutin semua perintahku. Kamu ngerti? Ngerti aku, Mas. Kamu nggak perlu ngomong kayak gitu, aku pasti lakuin. Oke. Ini ingat, semua pengeluaran itu kamu harus laporan sama aku. Bahkan sampai 1000 perak sekalipun. Dan kamu nggak boleh keluar rumah. Serius, Mas.
Kenapa? Kamu nyesel, hah? Enggak gitu mas. Gini loh mas. Nabi kita itu selalu mengajarkan kelembutan kepada istri-istrinya. Cinta dan kasih sayangnya ditunjukkan dengan tutur katanya yang lembut. Kalau niat Mas Abbas menikahi aku untuk mendapatkan surganya Allah, Mas gak perlu ragu lagi kok. Aku akan mengabdi kepada Mas Abbas. Halo. Mana uang 100 juta? Lu kan udah nikah sama istri gua. Nikmatin tuh. Sekarang mana uangnya? Dengar ya. Gue bakal kasih duitnya. Gue gak lupa kok sama janji gue. Tapi gua butuh uangnya sekarang, Bas. Gue gak bisa ngasih duitnya sekarang. Palingnya seminggu lagi. Deh, lu jangan ganggu gue baru nikah nih. Lu mau main-main sama gua ya, Bas? Serahkan uangnya hari ini juga. Gua tunggu lu di taman kota. Mas, kamu marah sama siapa? Bunda. Hai sayang. Mas gak enak ada Sinta. Kenapa? Hah? Dia itu anak kamu sama Dodi, bukan anak saya. Bunda, Sinta takut. Mas, lihat kan dia ketakutan. Kamu nyalain saya? Hah? Enggak mas, bukan nyalahin. Maksud aku, kamu harusnya bisa bicara lebih lembut lagi. Nadanya gak perlu tinggi kayak gitu. Kamu denger ya. Di rumah ini saya yang ngatur, bukan kamu yang ngatur saya. Ngerti kamu? Iya mas. Kamu pergi. Mas mau kemana mas? Kenapa? Ya Mas Abbas kan bilang, kalau aku pergi kemana sama siapa, pulang jam berapa aku harus laporan. Apa nggak sebaiknya Mas ngelakuin hal yang sama? Kamu nggak denger ya dari omongan aku yang pertama? Mulai hari ini semua itu aku yang ngatur. Ya Allah.